Jemaat GSKI Petani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang sekota lainnya yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dalam situasi kondisi yang demikian, dalam menghadapi pandemi COVID-19, di luar sana banyak orang bertanya, sampai kapan kira-kira pandemi ini berlangsung? Kita nggak tahu akan berakhirnya kapan. Tetapi bagaimanapun juga apa yang terjadi saat ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada dan hidup di tengah-tengah apa yang kita alami saat ini. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada setiap kita, bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita, saudara, bisa baca di dalam Roma 4 ayat 17 sampai dengan 21. Perikopnya berjudul, Abraham dibenarkan karena iman. Tetapi saya akan bacakan di dalam Roma 4 ayat 20 dan 21, firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, setiap kita pasti pernah mendengar kata janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata janji itu berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan atau berbuat sesuatu pada orang lain sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Persoalan yang seringkali timbul adalah ketika kita mendengar janji Tuhan buat kita, buat hidup kita. Nah, tentunya apa yang Tuhan janjikan dengan pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Masalahnya adalah bagaimana sikap kita atau respon kita terhadap janji Tuhan itu. Sebagai orang percaya, kadang kita menyepelekan atau meremehkan janji Tuhan itu. Dan mungkin kita berpikir, tidak mungkin hal itu dapat terjadi dalam kondisi ekonomi yang sulit ini. Atau tidak mungkin sakitku bisa disembuhkan Tuhan karena dokter yang merawat aku saja sudah menyerah. Atau banyak masalah persoalan yang lain yang kita hadapi saat ini. Dalam situasi yang seperti saat ini yang hampir mewabah seluruh dunia. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu juga diajukan oleh orang-orang lain. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya supaya janji Tuhan itu digenapi buat kita? Yang pertama dikatakan, supaya kita jangan ragu terhadap janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan ragu terhadap janji Tuhan. Walau kita menghadapi pergumulan atau persoalan hidup yang berat, kemudian kita menerima janji Tuhan pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, pada waktu kita minta kepada Tuhan pertolongan. Reaksi yang sering timbul dalam hati kita, dalam pemikiran kita, apakah pasti janji Tuhan itu pasti bisa digenapi atau tidak? Nah, ini seringkali tanda tanya yang besar dalam hati kita. Keraguan-raguan inilah yang membuat kita menaruh harapan kepada Tuhan itu setengah hati. Sebenarnya Tuhan itu bisa menolong saudara dan saya. Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan kita. Namun karena iman percaya kita kepada Tuhan kurang. Dengan kata lain hanya setengah. Akhirnya Tuhan tidak bisa melimpahkan pertolongannya buat kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8 tertulis demikian. Ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan menerima dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Karena apa? Karena Dia Allah yang menciptakan saudara dan saya. Masakan Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang tidak menepatinya. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang pasti menepati janjinya buat setiap kita. Sebab itu, jangan kita ragu kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya dan kita minta dan terima dengan iman bahwa janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan,
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Apa yang tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19 ini adalah firman Tuhan. Karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu yang adalah ya dan amin. Dan pasti terjadi buat setiap kita. Karena dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, poin yang pertama yang Tuhan ajarkan buat kita, supaya kita jangan ragu terhadap janji Tuhan buat kita. Poin yang kedua, dikatakan supaya kita jangan bimbang terhadap janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang beranggapan tidak ada perbedaan antara kata ragu dan kata bimbang. Namun saya pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ragu itu punya arti adalah kurang percaya. Bahkan dikatakan, sedangkan kata bimbang adalah punya arti khawatir atau cemas. Waktu kita menerima janji pertolongan Tuhan maksud saya, kita selalu menilainya dengan keadaan kita saat itu. Bahkan kadangkala kita menilai, gak mungkin Tuhan bisa menolong saya. Gak mungkin janji Tuhan bisa tergenapi buat saya. Jika keadaan kita terlalu buruk, kita berkata, apakah masih mungkin ada pertolongan dari Tuhan? Apakah masih mungkin janji Tuhan digenapi buat apa yang saya alami? Kebimbangan itu muncul karena kita melihat keadaan yang kita alami, apa yang ada di depan mata kita. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebenarnya kebimbangan itu adalah sesuatu yang belum pasti terjadi. Kekhawatiran itu belum sesuatu yang pasti terjadi. Karena dikatakan dalam Bilangan 11 ayat 23, tetapi Tuhan menjawab kepada Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di dalam Bilangan 11 ini, bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan kepada bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel mungkin setiap harinya harus makan mana. Dia harus setiap pagi harus mengumpulkan mana yang besarnya seperti ketumbar. Yang malam harinya bersamaan dengan turunnya embun, maka mana itu akan turun. Dan setiap keluarga masing-masing di setiap kemah mereka bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan akhirnya mereka mengatakan, kalau dengan bahasa yang lain saya katakan, mungkin mereka sudah terlalu banyak makan mana sehingga mereka ingin makan daging. Karena akhirnya mereka juga bersungut-sungut kepada Musa, kepada Tuhan. Yang dalam hal ini mereka mengatakan, kalau di Mesir saya makan ikan gratis, saya makan daging gratis, semuanya disediakan. Tetapi di dalam yang perjalanan dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa, mereka seakan-akan hanya makan yang disediakan Tuhan, yaitu mana saja. Tetapi apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan, secara manusia sesuatu itu adalah mustahil, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan sekali lagi, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Demikian juga firman ini juga buat saudara dan saya. Masakan kuasa Tuhan itu kurang buat setiap kita. Karena pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat kita dapatkan setiap hari. Yang tadinya tidak masuk akal, yang tadinya tidak mungkin, tapi Tuhan bisa berbuat sedemikian dan luar biasanya untuk menolong kita. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. Akhirnya dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada Musa, Tuhan bisa kirimkan daging, yaitu melalui yang namanya burung puyuh. Yang mana Tuhan sediakan, bahkan bangsa Israel boleh dikatakan menikmati daging itu dengan gratis, tanpa harus membeli. Karena Musa mengatakan, tidak mungkin Tuhan, dengan hewan peliharaan, dengan ternak yang ada pada kami saat ini, harus kami menghidupi bangsa yang besar ini. Bagaimana mungkin Tuhan, kenapa engkau harus membebankan ini semua kepadaku? Karena bangsa Israel ini Tuhan bawa keluar, dan Tuhan sudah pilih aku. Oleh karena itu Musa mengatakan, Musa minta pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya, apa yang Tuhan janjikan,
Musa tidak bimbang terhadap janji Tuhan itu. Dikatakan dalam Lukas ayat 1 ayat 37, ayat ini tidak asing lagi buat kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan Roma 4 ayat 17b dikatakan, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang untuk Allah bisa menghidupkan orang mati. Lazarus yang sudah mati pun bisa dibangkitkan. Tuhan punya rancangan rencana yang indah buat setiap kehidupan kita semua pada hari ini. Saya percaya apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi masalah persoalan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu janjinya ya dan amin buat kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Poin yang ketiga dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Ayat 35 tertulis demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Poin yang ketiga yang terakhir, jangan berhenti percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita percaya kepada manusia, mungkin manusia itu bisa mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, mungkin mereka bosan menolong kita. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Janjinya ya dan amin. Dan janjinya pasti digenapi buat kita semua. Saya percaya melalui apa yang terjadi saat ini, melalui pandemi COVID-19 ini, bahkan saya percaya bahwa kita semua sebagai orang percaya dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti senantiasa melimpahkan kasih anugerah dan kasih-Nya yang luar biasa buat kita. Ketika janji Tuhan belum digenapi buat kita harus tetap bertekun dan kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, ketika janji Tuhan belum digenapi, hendaknya setiap kita tetap bertekun dan tetap melakukan kehendak Tuhan sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citraland Sukamanunggal, dan cabang-cabang Betani sekota lainnya. Apapun yang terjadi pada kita saat ini, tetaplah kita bertahan dalam iman kita. Tetaplah kita berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sedikit waktu lagi, Tuhan akan menggenapinya, janjinya buat kita. Tuhan akan menggenapi pertolongannya buat kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memenuhkan janjinya buat saudara dan saya. Amin.